Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnainia Nurleda dengan NIM 90400124128. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi dari kelompok 11 yaitu mengenai konsep dasar kebijakan moneter. Namun sebelumnya perlu kita ketahui definisi dari kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan untuk mengatur persediaan uang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun tujuan utama dari kebijakan moneter ini yaitu untuk menjaga kestabilan uang, mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan ataupun sangat kurang. Nah, selanjutnya saya akan membahas sejarah munculnya atau timbulnya uang. Nah, dalam perekonomian tradisional, masyarakat hidup secara subsisten dan belum mengenal uang dalam kegiatan ekonominya. Jadi, pada saat itu masyarakat melakukan kegiatan ekonomi dengan melakukan suatu sistem yang mereka sebut dengan barter. Barter ini artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara menukarkan suatu barang dengan barang lainnya yang dibutuhkan. Misalnya, seseorang memiliki beras, kemudian ia membutuhkan pakaian, maka dilakukanlah barter nilai tukar tertentu. 1 kilogram beras ini ditukar dengan 2 potong pakaian. Namun, dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, maka jumlah kebutuhan semakin bervariasi dan semakin banyak jumlahnya. Dalam kondisi seperti ini, cara barter akan sulit untuk dilakukan karena kesulitan menemukan orang yang memiliki barang yang kita butuhkan dan membutuhkan barang yang kita miliki. Nah, dengan keterbatasan sistem barter ini, orang membutuhkan alat atau media yang dapat berfungsi sebagai alat pertukaran yang sah dan disepakati secara bersama. Media yang digunakan untuk melakukan pertukaran ini pada awalnya berupa uang barang. Dengan adanya uang barang tersebut, untuk sementara waktu, kesulitan sistem barter dapat diatasi. Seiring berkembangnya waktu lagi, kegiatan ekonomi muncul media transaksi yang bersifat menggantikan ataupun melengkapi fungsi uang, yaitu uang giral. Adapun beberapa peranan uang dalam perekonomian. Yang pertama, uang dijadikan sebagai alat tukar, uang sebagai satuan nilai, uang sebagai standar pembayaran yang tertunda, dan uang sebagai penyimpanan nilai. Konsep uang beredar di Indonesia. Uang beredar dalam arti sempit M1 yaitu jumlah uang beredar yang terdiri atas uang kartal dan uang giral yang digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan dalam artian luas yaitu jumlah uang beredar yang terdiri dari uang kartal, uang giral, uang kuasi. Atau dengan kata lain, uang beredar dalam arti luas terdiri dari uang beredar dalam arti sempit ditambah dengan uang kuasi. Selanjutnya, teori permintaan uang. Yang pertama, teori permintaan uang Keynesian. Menurut Keynes mengatakan bahwa permintaan uang yang dilakukan oleh masyarakat didasari oleh 3 macam motif, yaitu yang pertama, motif untuk transaksi, transaction motif, kemudian yang kedua, motif untuk spekulasi, speculative motif, dan yang ketiga, motif untuk berjaga-jaga, precautionary motif. Teori selanjutnya yaitu teori kuantitas uang neoklasik. Menurut pandangan kelompok neoklasik, uang tidak dapat memberi kepuasan secara langsung. Uang ini akan berarti setelah ditukarkan dengan barang-barang yang dapat memberi kepuasan secara langsung kepada pemegang uang. Selanjutnya yaitu analisis IS dan LM. Yang pertama, pasar barang dan kurva IS. Variabel yang diperhitungkan di pasar barang ditentukan oleh jenis perekonomian suatu negara. Dalam bab perhitungan pendapatan nasional dibagi di beberapa bentuk. Yang pertama, perekonomian tertutup sederhana, perekonomian tertutup, dan perekonomian terbuka. Sedangkan pengertian mengenai kurva IS adalah suatu kurva yang menghubungkan titik-titik besarnya pendapatan nasional atau Y pada berbagai tingkat bunga atau R, di mana pasar barang berada pada posisi keseimbangan. Jadi kurva IS ini menunjukkan keseimbangan di pasar barang. Kemudian yang kedua yaitu pasar uang dan kurva LM. Keseimbangan di pasar uang atau money market equilibrium terjadi pada saat jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk berbagai motif sama dengan jumlah uang yang beredar atau penawaran uang. Berikut ini kurva mengenai keseimbangan di pasar uang. Keseimbangan di pasar tersebut dapat digambarkan oleh kurva LM, kurva yang menghubungkan titik-titik besarnya tingkat pendapatan nasional atau Y pada berbagai tingkat bunga di mana pasar uang berada pada posisi keseimbangan.
Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh dua pilar yang merupakan dua bidang tugasnya. Kedua bidang tugas ini ialah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Poin pembahasan yang terakhir yaitu kebijakan moneter. Pertama, kerangka kebijakan moneter. Kedua, transmisi kebijakan moneter. Yang ketiga, instrumen kebijakan moneter. Dan yang keempat, efektivitas kebijakan moneter. Nah, berdasarkan video tadi itu dapat kita simpulkan bahwa Bank Sentral merupakan lembaga kunci dalam perekonomian suatu negara yang memiliki tanggung jawab utama menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini bertujuan untuk mencapai atau menjaga stabilitas harga, menekan tingkat pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Sentral menggunakan berbagai instrumen seperti operasi pasar terbuka, pengaturan tingkat suku bunga, dan pengendalian cadangan wajib untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di Indonesia ini, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tugas utama menjaga kestabilan nilai rupiah, baik dari segi nilai tukar maupun daya beli. Keberhasilan kebijakan moneter Bank Indonesia sangat bergantung pada kondisi ekonomi global, dinamika pasar domestik, dan sinergi dengan kebijakan pemerintah. Namun, tantangan seperti globalisasi, volatilitas pasar keuangan, serta tekanan eksternal dan internal seringkali mempengaruhi efektivitas kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik, inovatif, dan responsif untuk memastikan kestabilan ekonomi di tengah dinamika global yang terus berubah. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.